implementasi ketahanan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memang materi untuk 13 ini kan ketahanan nasional, tapi coba saya perlihatkan apa yang saya pelajari dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, yang sekarang direkturnya sudah sudah ganti ya. Itu saya dapat Jakarta 14 Oktober 2020. Oke, kita lihat apakah ini bisa diputar. Ini masa kemerdekaan cukup banyak ini ya, cukup banyak. Namun saya akan lebih cepat. Ya, ada latar belakang kita lihat berbicara tentang ketahanan nasional ini. Sejarah bangsa di dunia mengalami pasang surut. Ada yang semakin besar dan surut, dan ada juga hanya tinggal nama dalam tercatat sejarah ya. Surut karena tidak mampu mengelola diri dan tidak konsisten atau tidak taat azas terhadap kehendak bersama yang sejak semula dijadikan perekat atau doktrin ya, doktrin di samping tekanan dan desakan perubahan perkembangan global yang begitu cepat ya. Bangsa Indonesia telah memiliki doktrin atau perekat dalam kehidupan berbangsa untuk menunjukkan cita-cita dan tujuan nasional, yaitu Pancasila. Itu doktrin Pancasila, doktrin kesatuan negara itu adalah di Pancasila itu ya. Karena itu adalah sebagai landasan ideal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konstitusi Kawasan Nusantara sebagai visioner dan ketahanan nasional dan juga sebagai landasan konsepsional ya. Ini latar belakang kita lihat. Jadi setiap bangsa dalam mempertahankan eksistensinya perlu memiliki pemahaman geopolitik atau geostrategi ya, menurut Rudolf Jen. Kita lihat peta Indonesia ini ya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, letak strategisnya ya, kalau kita membayangkan peta itu, coba negara kepulauan yang 17.504 pulau, penduduknya adalah di tahun 2018 kemarin ya 261.890.900 jiwa ya. Jadi ada kulturnya itu banyak dan beragam, kemudian multi etnis, suku 740 dan bahasa 583. Provinsi 34 kalau di 2018 kemarin ya, kota kabupaten sudah pasti lebih banyak dari 508, desa kelurahan sudah pasti lebih banyak dari 79.000 ya. Ini Indonesia yang kita lihat. Coba kita lihat geopolitiknya. Itu Wasantara, Wawasan Nusantara. Apa yang diinginkan suatu negara berdasarkan pertimbangan konstelasi geografisnya, itu visionnya ya. Kemudian geostrateginya adalah ketahanan nasional. Bagaimana cara suatu negara untuk mencapai keinginannya yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis atau konsepnya itu ketahanan nasional. Kemudian kita lihat kondisinya. Kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi segenap aspek kehidupan nasional, terintegrasi atau berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala gangguan ya, baik dari luar juga dari dalam ya, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ini kondisi yang harus dipertahankan oleh bangsa. Ya, ada ilustrasi yang kita lihat indeks ketahanan nasional ya, ini digambarkan kepada Aderai ya, ilustrasinya. Kalau misalnya dia di atas sangat kuat, sangat tangguh,
dia di warna biru tangguh, di warna hijau cukup tangguh, di warna kuning kurang tangguh, dan di dalam warna merah sudah rawan. Nah, di kondisi bangsa yang harus dilihat apa konsepsinya. Pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, terpadu, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 145, dan wawasan Nusantara. Ini konsepsinya. Kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Saudara bisa pikirkan dari konsepsi ini bahwa bangsa itu tahan oleh karena dari segi kesejahteraan bangsa itu dan juga kesamaan persepsi atau visi membangun bangsa itu, ya. Ini Gatra Ketahanan Nasional, makanya kita lihat. Jadi ada di dalam ketahanan kekuatan bangsa Indonesia itu ada geografisnya, ada pertahanan dan keamanannya, artinya alutsista ataupun angkatan bersenjatanya. Kemudian ada sosial budaya yang kuat. Sosial budaya ini itu bagaimana kita menampilkan sosial dari kemasyarakatan lingkungan kita, dan juga bagaimana budaya itu muncul menjadi satu kekuatan, keunikan, ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian ekonominya kuat, bahwa kita sebenarnya melihat sekarang itu termasuk Indonesia itu dalam memiliki ekonomi yang kuat, ya. Kemudian politiknya, politik itu kita sudah bisa dalami. Nanti coba tonton video YouTube saya ya tentang politik, ya. Jadi politik itu termasuk juga bagaimana peran masyarakat secara organisasi, bukan sebagai partai saja, tetapi termasuk organisasi-organisasi masyarakat, perkumpulan-perkumpulan dan organisasi pada akademisi, termasuk juga media-media yang mendukung, ya. Kemudian ideologinya, kalau ideologi itu kuat dengan pemahaman masyarakat dan pemahaman semua institusi tentang Pancasila, itulah yang memperkuat kekuatan ketahanan nasional ini. Kemudian ada SKA-nya, sumber kekayaan alamnya. Sumber kekayaan alam ini kita harus perlu hati-hati, ya. Memang kadang-kala kita tidak peduli ketika berbicara tentang sumber kekayaan alam ini, seolah-olah dalam berita itu sebagai satu berita melintas saja. Tapi sebenarnya ada berita yang bisa kita pikirkan, bahwa sumber kekayaan alam Indonesia ini ada saja yang akan mau mencaplok, yang mau menguasai, bisa saja dari negara-negara tetangga atau negara-negara yang saat ini sudah negara kaya, dengan iming-iming ada kerjasama, namun tujuannya adalah untuk mengambil SKA kita, sumber kekayaan alam kita. Dan sebagai masyarakat tentu harus melihat itu dan bisa berperan untuk coba mengganggu secara media, secara apapun, membuka wawasan pemerintah kita, supaya tidak terlalu gampang atau terlalu mudah melepaskan sumber kekayaan alam ini bisa diambil oleh pihak-pihak lain, negara-negara lain. Ya, kemudian demografi ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang menjanjikan bagi generasi berikutnya, ya. Ada disebut bonus demografi, artinya peluang-peluang perkembangan bisnis, baik secara bisnis umum atau bisnis kenegaraan itu, maka kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus siap untuk masuk dalam lingkungan bonus demografi itu, ya. Bisa saja perkembangan teknologi atau bisnis teknologi atau bisnis secara digital, namun kita harus sudah mempersiapkan itu, persaingan itu. Jadi ketika kita semakin besar, semakin luasnya wawasan pengetahuan kita tentang demografi ini, maka kita juga bisa bersaing, kita masuk di dalam lingkungan itu. Mungkin saja kita sebagai pelopor menjadi kekuatan nasional, kekuatan bangsa kita itu bekerja sama atau membuka kerjasama dengan orang-orang luar yang tidak harus berkuasa di atas kita, tetapi
yang kita memiliki negara kita adalah lebih berkuasa daripada mereka yang datang ke negara kita. Kemudian ada geografisnya yang memang kita memiliki daerah-daerah yang tentu sebagai bangsa Indonesia harus saling menerima. Misalnya keahlian dari seseorang yang berasal dari Sumatera bisa mampu berkolaborasi dengan yang ada di Kalimantan, di Papua, karena sesama bangsa Indonesia. Tentu ini adalah sesuatu ketahanan nasional untuk tidak bisa mudah digoncang oleh negara lain mengambil banyak kekayaan bangsa kita. Ini yang kita lihat ya. Kemudian kita lihat ada beberapa yang lebih dalam lagi ya. Mungkin ini sepintas saja. Seperti geografi, ruang sebagai kedaulatan dan kesatuan wilayah dan sumber kehidupan. Nah, ini kan bergeraknya untuk memperkuat geografis ini kan dari segi keamanan kita, dari segi masyarakat juga. Misalnya di Kalimantan. Kalimantan ini kan perbatasan dengan bangsa Malaysia, ya, Brunei Darussalam. Coba bayangkan ketahanan nasional yang memperkuat negara kita ini ketika rakyat yang berada dalam perbatasan itu sudah mempunyai identitas bangsa Indonesia. Seperti apa identitas yang bisa diperlihatkan? Adalah akta kelahiran. Jadi jangan sampai misalnya ada perbatasan baik di Papua, baik di Kalimantan, baik di Timur Leste, ya, Kupang, baru lahir tidak punya akta lahir. Tentu ketika mereka memiliki kesempatan untuk beralih ke negara tetangga kan gampang, karena tidak ada akte lahir. Ini perlu dipikirkan, perlu juga menjadi masukan bagi rakyat ketika kita berada di daerah-daerah seperti itu. Ya. Kemudian demografi, ada kuantitas, ada modal manusia, ada persebaran. Jadi disebut demografi ini bagaimana banyaknya penduduk itu yang berkualitas dan apa menjadi modal bangsa, kekuatan bangsa itu secara manusia yang bisa diandalkan. Kemudian persebaran daripada orang-orang Indonesia itu ke seluruh dunia ataupun secara internasional itu memiliki kualitas dan memiliki pengaruh-pengaruh, ya. Kemudian ada sumber kekayaan alam itu adalah pengelolaannya apakah sudah sanggup bangsa Indonesia, kemudian bagaimana pendistribusian dari bangsa Indonesia ke luar negeri untuk kepentingan dunia, kemudian bagaimana kekuatan lingkungan hidupnya. Ya. Kita lihat yang berikutnya ada ideologi tadi Pancasila, kehidupan masyarakat yang harmonis, kehidupan berbangsa yang toleran, kehidupan bernegara yang taat hukum. Ini harus dipadukan. Tidak ada ideologi lain yang bisa mengganggu kesatuan kita. Ya, hanya Pancasila yang dapat membuat kesatuan bangsa itu lebih memperkuat kedaulatan bangsa. Ya. Kemudian politik, sistem demokrasi, politik dan pemerintahan serta masalah otoda, ya. Ini juga organisasi otoritas daerah atau organisasi yang harus sepaham atau selaras dengan sistem politik di Indonesia. Ya. Kemudian kemandirian keuangan dan daya saing keuangan dengan negara-negara lain. Dan yang berikutnya ada pertahanan dan keamanan, daya tingkat bela negara militer dan keamanan, ya, ketertiban masyarakat, Kamtipmas, dan gerakan ataupun gerakan kepatuhan hukum, ya, hukum. Kemudian ada sosial budaya, itu budaya bangsa itu harus diperkuat. Kalau misalnya budaya-budaya dengan begitu banyaknya sekitar 700 suku, berarti setiap suku kan memiliki budayanya sendiri. Jadi disatukan menjadi budaya bangsa dengan beragam keunikan kebudayaan itu. Itulah menjadi kekuatan bangsa itu. Ya, ketika mereka ada di negara manapun munculnya kebudayaan kesukuannya itu, maka bangsa lain akan mengetahui, oh ini dari negara Indonesia. Ya, jadi beragam kebudayaan yang tersebar seluruh dunia juga akan menggetarkan dunia ketika di mana-mana ada dikenal dengan ciri khas budaya Indonesia. Dikenalnya budaya itu adalah budaya Indonesia. Berarti bagaimana bangsa di dunia ini mengetahui bahwa banyaknya kebudayaan, beragam kebudayaan di Indonesia itu, ya tentu perlu kekuatan bangsa untuk menampilkan kebudayaan itu. Jadi bukan hanya satu kebudayaan yang ditampilkan, tetapi berbagai banyak budaya di Indonesia itu ditampilkan sebagai hak kepemilikan bangsa Indonesia.
Ya, walaupun mereka misalnya jumlahnya kecil, namun ketika mereka berada atau ditampilkan di negara lain, maka mereka tahu itu adalah milik Indonesia. Jadi kepemilikan Indonesia yang berbagai kebudayaan itu menjadi kekuatan dan ketahanan Indonesia. Ya, kemudian ada lapangan kerja atau pendidikan dan kesehatan yang harus kuat di dalam bangsa itu. Oke, kita lihat implementasi ketahanan nasional kehidupan bermasyarakat. Ya, ini diri kita itu yang warna orange itu. Kemudian ada keluarga, ada masyarakat, kemudian muncullah dalam komunitas besar. Secara kepribadian kita berada dalam lingkungan juga di dalam keluarga. Namun dalam lingkaran yang berikutnya, misalnya di dalam warna kuning itu, ya ketika dia berada dalam kesendirian itu, ya dia tidak memiliki ketahanan. Nah, makanya Pancasila itu menjadi kekuatan kita pada posisi misalnya Indonesia itu adalah orang beragama. Nah, kalau misalnya paham agamanya itu sendiri, ya tentu itu menjadi persoalan, menjadi rawan bagi dia. Ya. Tapi kalau paham keagamannya itu adalah paham takut akan Tuhan ataupun melihat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan semesta alamnya, berarti dia harus bersosial ataupun berhubungan dengan orang lain yang beragama, gitu. Jadi tidak bisa di dalam kesendirian. Ketika dia melihat bahwa saudara beragama, saya beragama, agamanya mungkin model tata cara kehidupan beragamanya berbeda, namun tujuannya adalah kepada Tuhan yang Maha Esa, tentu inilah kekuatan daripada ketahanan nasional itu. Ya, di mana kalau dia hanya sebatas keluarga, ya kurang tangguh. Kemudian kalau dia bersama dengan keluarga-keluarga lain cukup tangguh. Ketika dia sudah berada di dalam lingkungan masyarakat, ada berbagai keluarga, maka dia tangguh. Kemudian ketika semua melihat bahwa bermasyarakat itu dalam berbagai aspek bisa disatukan, agama, peradaban, kesukuan, gotong royong, maka sangat tangguh. Ya, kemudian kita lihat bagaimana kehidupan berbangsa itu berdasarkan Pancasila dalam kelima sila itu sebagai satu ciri mempersatukan satu dengan lain dalam sosial masyarakat. Dalam kehidupan bernegara diimplementasikan sebagai doktrin, ya, atau landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, kemudian diimplementasikan sebagai metode pemecah masalah, ya, dalam kehidupan bernegara. Kemudian kita lihat diimplementasikan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Ya, ini kita lihat sudah berbagai pembangunan terjadi di bangsa kita itu tidak memandang bahwa daerah A, daerah B itu punya potensi secara ekonomi besar, atau tidak memandang bahwa daerah itu adalah daerah di mana saya sebagai pemangku kebijakan ataupun pemegang kekuasaan bangsa ini lantasan di mana dia sebagai bentuk bentuk daripada subjektivisnya tidak membangun di mana dia berada atau di mana dia berasal. Namun kita lihat dalam pembangunan bangsa sekarang itu semua merata, ya, semua menjadikan pembangunan yang seimbang, ya, tidak pada dasar pembangunan di kota, tidak pada dasarnya pembangunan di mana potensi ekonomi lebih besar, tidak, tetapi semua diusahakan menjadi pembangunan merata. Nah, ini adalah sesuatu ketahanan yang tercipta di dalam bangsa kita. Kemudian ada indeks ketahanan nasional, ya, terendah. Ada sosial budayanya 2,34 itu, ya. Mari kita coba pelajari sedikit ini. Ya, jadi ini sosial budaya itu lebih rendah komposisi Gatra dalam indeks ketahanan nasional. Kenapa sosial budaya ini lebih rendah? Mungkin kita kurang menunjukkan ciri-ciri sosial budaya kita masing-masing. Cenderungnya adalah disatukan dalam kesamaan beragama yang harusnya ketika
dicirikan pada sosial budayanya menjadi satu kekuatan di Indonesia, itu akan lebih baik ya. Artinya mengajarkan kita saling menghargai kebudayaan masing-masing itu. Kemudian ideologinya 2,45 ya, ideologinya 2,45. Ini perlu diperkuatnya pengajaran tentang Pancasila ya, perlu diperkuatnya pembumian nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat ya. Seperti inilah misalnya, kita setiap hari Selasa itu kan memakai ciri khas budayanya masing-masing. Kalian tidak perlu malu menunjukkan misalnya sendiri sebagai memiliki sukunya sendiri, ya tunjukkan bagaimana pakaiannya di dalam jadwal yang harus digunakan setiap hari Selasa. Dan sebenarnya bukan berarti menjadi pintu saling ini ya, pintu untuk saling apakah bully segala macam, tidak ya. Dan kita tidak perlu begitu memikirkannya bahwa kami lebih banyak memakai ciri khas kebudayaan kami. Misalnya di dalam lingkungan kita ini kan Jawa Barat, semua lebih banyak makin berarti kami lebih hebat. Tidak harus begitu. Kita tidak harus memikirkan keunggulan secara kelompok ya, tetapi kita harus memikirkan bagaimana munculnya ciri-ciri kebudayaan di antara kebudayaan yang banyak. Misalnya kita tinggal di Jawa Barat, yang kita munculkan ciri kebudayaan kita misalnya dari Kalimantan, dari Sumatera atau dari Jawa, sehingga ada warna yang terjadi di antara pakaian kebudayaan Jawa Barat itu. Ini adalah memberikan pelajaran bagi kita untuk saling menghargai dan mempertahankan ketahanan nasional kita. Ya, ketika sesuatu yang terjadi misalnya secara negatif terhadap satu dengan yang lain dengan permasalahan kebudayaan atau permasalahan ciri khas kebudayaan suku-suku kita, maka orang yang tidak menyukai kita, orang yang ingin menghancurkan ketahanan negara kita itu, maka mereka bisa masuk dari sisi itu. Kita tahu misalnya zaman sekarang itu kan ada aspek-aspek kejahatan yang muncul dari luar itu untuk mengganggu kita atau menghancurkan kita dari segi keagamaan ya. Padahal sebenarnya kita itu minoritasnya adalah orang yang beragama semuanya, orang yang berkepercayaan. Tetapi bisa kita dibuatkan bermusuhan satu dengan yang lain, agama A dengan agama B, yang harusnya itu tidak terjadi ya, kecuali kalau kita misalnya bermusuhan kepada mereka yang tidak beragama misalnya. Ya, tetapi pada dasarnya bangsa Indonesia itu dicirikan dengan orang yang beragama, orang yang berkepercayaan. Jadi untuk apa kita membuka diri untuk diadu domba oleh maksud negara-negara lain dengan memakai bahasa agama? Ya, itu tidak boleh. Kadang-kala kita melihat satu agama juga bisa diadu domba dengan masalah kesalahan paham. Padahal kita tidak tahu, ukurannya kan Tuhan. Kalau ukurannya Tuhan, ya ngapain kita saling menghakimi satu dengan yang lain? Tidak bisa diukurkan pada prinsip pemikiran sendiri atau penafsiran sendiri, tapi diukurkan kepada Tuhan. Apakah tata agama kita lebih baik di hadapan Tuhan, maka pasti Tuhan akan berkenan kepada kita yang memberikan sesuatu yang baik yang muncul dari diri kita. Ini yang banyak sekali dipakai oleh orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa kita. Kesimpulannya adalah sebagai doktrin ketahanan nasional perlu dipahami, dikembangkan, dan implementasikan kepada segenap komponen bangsa, termasuk kepada para peserta kalau ini adalah TOT, training of trainer ya, tapi ini kepada semua mahasiswa yang merupakan ujung tombak dalam menyebarluaskan konsepsi ketahanan nasional sehingga pembangunan nasional yang kita laksanakan terwujud yang berdampak pada kondisi ketahanan nasional yang tangguh. Nah, inilah pelajaran yang kita lihat sedikit tentang ketahanan nasional. Baik, terima kasih. Sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita bisa diskusi. Ini sebuah mendengar atau meninggalkan videonya? Saya mendengarkan, Pak.
Tapi tidak buka apanya, tidak buka kameranya. Saya dari tadi memandang diri saya sendiri. Kalau saya tahu tadi memandang diri saya sendiri kan, saya bisa pin